Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengandalkan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang menyertai mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu sekali lagi. Hanyalah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara pelajari bersama-sama tentang lagu satu-satunya yang kuandalkan, kalau saudara sering nyanyikan, tentunya kita akan sependapat bahwa lagu ini sangat mudah diingat karena liriknya yang sederhana namun memiliki arti yang sangat mendalam. Satu-satunya yang ku andalkan. Ya, liriknya sederhana tetapi maknanya sangat dalam sekali. Lagu ini menyatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Hanya Dialah sumber pengharapan, hanya Dialah kekuatan dan kedamaian kita. Sebab Dia jugalah yang paling mengerti semua pergumulan yang kita alami. Nah, pembacaan kita kali ini terambil dari kitab Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nabi Yeremia pada waktu itu menyampaikan pesan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda agar mereka tidak lagi menyembah dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bangsa Yehuda harus segera bertobat dan mulai mengandalkan Tuhan. Dengan demikian mereka akan diberkati Tuhan. Dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara, pohon yang ditanam di tepi air, akarnya akan terus masuk ke dalam dan akan mencari sumber air, sehingga pohon tersebut dikatakan tidak akan mengalami kering ataupun layu. Karena apa? Akarnya ini senantiasa mencari sumber air. Itulah yang menjadi kekuatan pohon ini, sehingga pohon ini tetap hijau daunnya, bahkan tidak berhenti menghasilkan buah meskipun musim kering. Artinya apa? Karena pohon ini tahu akan sumber kehidupannya. Pohon ini dekat dengan sumber kehidupannya. Pesan ini pun ditujukan kepada kita semua, supaya kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat kita andalkan selain Tuhan. Kekuatan kita terbatas, kepintaran kita terbatas, keahlian kita terbatas, pengalaman atau koneksi kita terbatas, dan di satu titik tidak bisa berbuat banyak bagi kita. Jadi kalau hari ini, kalau saat ini kita memiliki kepintaran, keahlian, koneksi, ingatlah
itu semua ada batasnya. Yang tak terbatas apa? Kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih dalam masa-masa sulit, hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Jadi jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Itu semuanya bisa Tuhan ambil seketika. Jadi hanya Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Karena itu kita perlu belajar untuk merendahkan diri dan belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan ini. Caranya seperti apa? Tentunya mulailah membangun keintiman dengan Tuhan dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan di hadapannya. Seperti teladan Raja Daud, bagaimana dia menjadi orang yang sangat dikasihi Tuhan, karena dia tahu kekuatan yang tak terbatas hanya dalam Tuhan. Meskipun dalam kehidupannya dia sudah bisa mencapai kesuksesan, bergelimang harta, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Jadi seseorang yang orang tidak pandang dia akan jadi raja, sampai dia jadi raja, hidupnya terus mengandalkan Tuhan. Inilah teladan yang luar biasa dari Raja Daud. Membangun keintiman dengan Tuhan lewat doa, lewat ucapan syukur, lewat firman yang direnungkan dan dihidupi setiap hari. Mari undang Tuhan untuk bertahta atas hidup kita dan menuntun seluruh hidup kita. Dan biarlah kita semakin berakar di dalam Tuhan, sehingga hidup kita pun selalu segar dan menghasilkan buah yang lebat di segala musim kehidupan. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, persoalan boleh ada, tekanan boleh ada, tetapi kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan oleh kuat dan hebat kita, tetapi Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memampukan kita. Sebab kita mengandalkan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Jadikan rema hari ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, senantiasa andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka saya percaya apapun yang terjadi, engkau dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, senantiasa kami dekat erat dengan Engkau, Tuhan. Karena kami percaya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang terus segar, terus hijau daunnya, bahkan tetap menghasilkan buah, Tuhan. Di setiap musim kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan kesehatan, keuangan, pelayanan, pendidikan, pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan. Ketika mengandalkan Tuhan, di situ ada jawaban, di situ ada pengharapan, dan di situ ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.